Halo semuanya, langsung aja ya di paparan kita kali ini kita bakal bedah tuntas dan pastinya secara berimbang pemikiran politik dari seorang pakar hukum tata negara yang kita tahu sangat vokal, Ferry Amsari. Kita bakal menyelami gimana sih sebenarnya cara dia melihat tata kelola pemerintahan kita, membongkar kritik-kritik konstitusionalnya dan memahami prinsip aktivisme yang benar-benar dia pegang teguh. Yuk, mari kita mulai. Oke, biar gampang, agenda kita hari ini terbagi dalam 5 poin ya. Pertama, soal tudingan terhadap sang aktivis. Kedua, strategi defleksi. Ketiga, kritik terhadap postur kabinet gemuk. Keempat, momen menolak godaan kekuasaan. Dan yang terakhir, independensi di atas politik. Nah, kita masuk ke bagian pertama, tudingan terhadap sang aktivis. Coba deh kalian pikirin, ada satu paradoks yang menurut Ferry super ironis di sini. Sering banget kan denger Ferry atau peneliti independen dituduh sebagai antek asing cuma karena dapat dana hibah dari lembaga semacam George Soros. Nah, Ferry ngasih pukulan balik yang tolak banget nih. Dia nanya gini, kenapa sih peneliti yang nerima dana hibah secara transparan buat ngebangun keterbukaan publik malah diserang habis-habisan? Padahal, di waktu yang bersamaan, negara kita sendiri punya utang luar negeri yang luar biasa masif ke berbagai negara. Menurut Ferry, label antek asing ini tuh sebenarnya cuma dalih konyol aja, semacam cara buat nyerang karakter si pengkritik, sekaligus nutupin fakta kalau negara ini ya sebenarnya sangat bergantung juga sama pihak asing. Lanjut ke bagian kedua, menggeser fokus, strategi defleksi. Taktik pengalihan isu kayak gini tuh sebenarnya gampang banget dikenali. Bayangin aja ada dua sisi. Sisi A, ini tuh substansinya. Misalnya lagi rame pakar ngeritik data pertanian atau nanyain urgensi impor beras elit dari Amerika. Harusnya kan perdebatannya fokus di situ ya. Tapi yang sering terjadi, fokusnya sengaja digeser ke sisi B, nyerang si pembawa pesan. Publik malah digiring buat ribut, emangnya pantes ya pakar hukum tata negara ngomongin soal beras? Nah loh, dengan nyerang kualifikasi personal kayak gini, para pembuat kebijakan jadi sukses menghindar dari keharusan buat mempertanggungjawabkan data mereka yang lagi disorot. Cerdik, tapi ya gitu deh. Dan pola defleksi atau pengalihan ini kejadiannya berulang kali loh. Kalau ada kebijakan yang dikritik karena merugikan, balasannya tiba-tiba dituduh makar. Atau kalian masih ingat kerusuhan 2019? Narasi yang beredar kenceng banget tuh, nyalahin aktivis mahasiswa sebagai dalang kerusuhannya. Padahal laporan dari berbagai lembaga bantuan hukum justru nunjukin adanya indikasi aparat sendiri yang ikut campur bikin kekacauan. Ferry ngelihat kalau negara ini tuh sering banget enggan nyediain data yang faktual. Daripada ngasih data lahan pertanian yang transparan buat mencerdaskan warganya, mereka lebih milih ganti topik atau lempar tudingan. Ya buat nutupin kelemahan mereka sendiri. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga, mengkritik postur kabinet gemuk. Lewat kacamata hukum tata negara, Ferry ini benar-benar kritis ngelihat susunan kabinet pemerintahan yang baru. Dia nyorotin, kok banyak menteri yang ditunjuk nggak benar-benar punya keahlian spesifik di bidang yang mereka pimpin. Padahal jelas-jelas itu syarat di konstitusi kita. Ferry berargumen kalau proses penunjukan ini jatuhnya lebih ke bayar utang jasa politik, bukan karena kompetensi murni. Buktinya, ada sekitar 50% menteri dari pemerintahan lama yang dipertahankan. Belum lagi ada tren di mana program-program mendadak dibikin tanpa landasan perencanaan yang jelas, bahkan sampai bypass alias ngelewatin peran lembaga sekrusial Bappenas. Biar lebih kebayang seberapa gemuknya kabinet kita, coba kita bandingin deh. Amerika Serikat, negara yang urusannya super duper kompleks, secara historis itu cuma punya 15-21 anggota kabinet. Atau kalau kita pakai riset soal kabinet ideal yang pernah dibikin lembaganya Ferry, Indonesia tuh harusnya maksimal cuma butuh 34 anggota aja. Tapi kenyataannya sekarang, kabinet kita meledak sampai 109 anggota. Buat Ferry, postur yang membengkak luar biasa ini jelas nggak efisien, nggak profesional, dan nabrak amanat konstitusi soal tata kelola negara yang baik. Kita lanjut ke bagian keempat, menolak godaan kekuasaan. Nah, ini cerita yang personal dan menarik banget. Ferry pernah cerita pengalaman pas dia ditelepon langsung sama pejabat setingkat menteri koordinator yang nawarin dia jabatan penting di pemerintahan. Di hari pertama, dia ngaku sampai gemetar dan minta waktu 3 hari buat mikir. Masuk hari kedua, wah pergulatan batinnya memuncak. Bayangan soal kekuasaan, fasilitas elit, akses sana-sini, itu mulai meracuni imajinasinya. Dia sampai nanya ke istrinya, ini tawaran halal nggak sih? Istrinya jawab iya, tapi setelah dia diskusi sama para guru dan mentornya, di hari ketiga Ferry sadar satu hal, kekuasaan itu gampang banget bikin orang melenceng. Akhirnya, dia angkat telepon dan mantep nolak tawaran itu.
Menurut saya, ini pengakuan yang jujur banget dari seorang kritikus yang keras. Ferry sadar betul, kalau udah masuk ke dalam pusaran kekuasaan, sesuatu yang awalnya murni halal bisa pelan-pelan banget bergeser jadi haram. Dia belak-belakan bilang, dia nolak bukan karena ngerasa dirinya suci atau imannya paling kuat. Justru sebaliknya, dia sadar imannya itu lemah banget kalau udah dihadapin sama godaan kekuasaan. Jadi, daripada terseret ke dalam sistem yang berpotensi korup, dia lebih milih nyelamatin integritasnya dengan menyingkir sejak awal. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, independensi di atas politik. Gini, Ferry itu sering banget dituduh, ini mah cuma barisan sakit hati pemilu kemarin. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya, beda banget loh. Dia tetap ngeritik tajam kebijakan Pak Jokowi. Padahal dia pernah diajak makan bakso dan ngobrol langsung sama beliau. Dia emang sering berdialog sama tokoh kayak Anies Baswedan atau Mahfud MD, tapi ruang obrolan itu justru dia pakai buat ngeritik mereka di depan mukanya langsung. Ferry juga nggak ragu buat mendebat mentornya sendiri, Prof. Saldi Isra. Hebatnya lagi, dia tuh udah memprediksi secara ilmiah kalau Ganjar dan Anies bakal kalah, jauh sebelum pemilu beres. Ini nunjukin kalau semua argumennya itu murni berbasis data, bukan sekedar membebek buta demi ngebela tokoh politik tertentu. Dan bukti paling krusial dari independensinya ini kelihatan banget pasca pemilu kemarin. Pas lagi panas-panasnya sidang kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi, Ferry nolak mentah-mentah tawaran buat jadi saksi ahli dari pihak oposisi. Padahal dia tahu persis celah hukum mana yang bisa dibongkar di situ. Terus kenapa ditolak? Karena dia nggak mau publik punya persepsi sekecil apapun kalau dia ini partisan atau semacam tim sukses kubu tertentu. Buat dia, kepercayaan publik itu segalanya. Dia rela ngelepas panggung besar di MK cuma buat mastiin publik tahu kalau dia itu sepenuhnya independen. Hal ini ninggalin satu pertanyaan yang bener-bener bikin kita mikir keras nih. Who watches the watchdogs? Siapa yang ngawasin para pengawas? Kalau semua kritikus, semua akademisi, semua orang cerdas akhirnya luluh dan masuk ke dalam pemerintahan, terus siapa yang bakal ngawasin jalannya kekuasaan? Tanpa adanya orang-orang yang rela berkorban buat tetap berdiri di luar pagar kekuasaan, demokrasi kita ini bisa kehilangan rem utamanya loh. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang udah nyimak paparan kali ini. Semoga insight-nya bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.